Halo semuanya, perkenalkan saya Friska Natali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu resistensi terhadap perubahan dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, apa itu resistensi? Resistensi merupakan adanya sikap atau perilaku bertahan atau upaya untuk melawan ketika menerima sesuatu yang dirasa kurang tepat. Dan apa itu perubahan? Perubahan seperti yang kita tahu merupakan adanya perbedaan dari situasi yang biasa sering kita lakukan ke situasi yang benar-benar belum pernah kita lakukan. Dan biasanya ketika kita sebagai pelaku atau subjek yang melakukan perubahan tersebut, pasti akan memerlukan adanya proses penyesuaian. Dan apa saja contoh resistensi perubahan yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kita dapat ambil dua contoh. Yang pertama, adanya perubahan struktur organisasi pada suatu perusahaan, dan yang kedua, adanya perubahan pemberian gaji yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Sebagai contoh, adanya perubahan struktur organisasi tentu akan memperbaharui struktur organisasi dari yang awal ke yang baru, di mana jabatan-jabatan di dalamnya juga tentu akan berubah. Dan karena adanya perubahan struktur organisasi tersebut, tentu akan dapat mempengaruhi jalannya perusahaan tersebut. Dan bagi karyawan yang memang mungkin memiliki pandangan positif terhadap perubahan tersebut, ya mereka akan cenderung menerima dan memakluminya. Namun bagi karyawan yang memiliki pandangan atau respon negatif, hal tersebut ini dapat memicu adanya resistensi terhadap perubahan struktur organisasi tersebut. Sehingga cara mengatasi ketika terjadi adanya resistensi perubahan, maka yang pertama, adanya komunikasi dan sosialisasi. Ketika suatu organisasi atau perusahaan akan melakukan sebuah perubahan atau menetapkan kebijakan yang tentunya dapat menciptakan perubahan bagi seluruh organisasi, tentu pihak perusahaan ini perlu memerlukan adanya komunikasi dan sosialisasi agar mengurangi terciptanya miskomunikasi. Yang kedua, partisipasi dan keterlibatan. Partisipasi di sini membicarakan terkait bagaimana suatu organisasi atau perusahaan dapat melibatkan orang-orang yang dianggap mampu untuk menjelaskan terkait perubahan yang ada. Dan pihak perusahaan ini juga perlu untuk memberikan para anggotanya terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu negosiasi dan kesepakatan. Yang pertama yaitu dengan melakukan negosiasi dan kesepakatan ini, suatu organisasi ketika melakukan perubahan tentu biasanya akan terjadi penolakan dari anggota di dalamnya. Sehingga perlu bagi pihak perusahaan untuk dapat melakukan negosiasi untuk terciptanya kesepakatan. Sekian dari saya, terima kasih.